Ledakan mengguncang bumi. Asap tebal menutupi langit. Peluru berdesing memotong udara. Dan di kejauhan, bayangan musuh mulai terlihat mendekat. Waktu terasa melambat. Hanya hitungan detik yang tersisa. Tiba-tiba, sebuah suara metalik yang tenang tapi tegas terdengar di telinga. Sir, missile locked on. Deploying countermeasures now. Armor langsung bereaksi. Getarannya terasa hidup, thruster menyala dengan suara menderu, dan senjata presisi mengunci sasaran. We don't have to do this, Tony. You want to be the war machine? Take your shot. Put it down! You gonna take a shot? Put it down! No! Drop it, Tony! Take it! Musuh hancur berkeping-keping, dan kamu tetap berdiri tegak di tengah kekacauan itu semua. Itu Jarvis, otak cerdas yang jadi kekuatan di balik Tony Stark, penyelamat di detik terakhir, dan pahlawan tak kasat mata yang menjadikan Iron Man legenda. Tapi sekarang dengar baik-baik. Jarvis, it's playtime. Jarvis bukan cuma ada di film. Dia nyata, hidup di dunia kita sebagai AI agent yang sedang mengubah segalanya. Dalam 30 menit ke depan, kita akan masuk ke medan perang bareng Tony. Mengupas apa itu AI agent, sampai membongkar cara bikin Jarvis versi kamu sendiri. Ini bukan cuma soal teknologi, ini adalah revolusi total. Jadi siapkan diri. Dunia sedang menunggu Iron Man baru. Suit up, kita mulai sekarang. You must learn to see. What exactly are you proposing? It's showtime. Here we go! Howard, are you sure you can fly this? Are you kidding? I'm a duck. I was born to fly. Strap in. Oh, move over. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Rekan-rekan semua, sobat-sobat dari channel Not Legend Academy. Seperti biasanya dengan saya Kang Legend. Dan di kesempatan kali ini teman-teman semua, kita akan mencoba menjelaskan sebuah tema yang ada hubungannya dengan AI. Adapun judul video kita kali ini adalah AI Agent. Dan kita akan mencoba menjelaskan mulai dari pengertian dari AI agent, kegunaan, serta sampai kita bisa mengetahui bagaimana caranya membuat sebuah software yang dikategorikan termasuk sebagai AI agent. Atau setidaknya kita bisa membawa Jarvis dari medan perang Marvel ke dunia nyata. Yuk teman-teman, kita mulai. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya akan menyampaikan terlebih dahulu daftar isi dari video kita kali ini. Pertama, kita akan menjelaskan mengenai definisi dari AI agent. Teman-teman bisa mengetahui pengertian dari AI agent dengan memperhatikan atau mendengarkan penjelasan pada bagian pertama, yaitu pada bagian definisi AI agent ini. Kedua, akan dijelaskan juga kepada teman-teman semua mengenai komponen-komponen utama yang ada di dalam AI agent. Selanjutnya, ketiga, saya akan jelaskan juga kepada teman-teman semua, yaitu mengenai jenis-jenis atau kategori dari AI agent ini. Kenapa? Karena memang sampai saat sekarang sudah banyak sekali AI agent yang dihasilkan, dan masing-masing AI agent ini memiliki ciri atau kelompok berdasarkan jenis-jenisnya tersebut. Selanjutnya keempat, saya akan menyampaikan juga ke teman-teman semua mengenai contoh penerapan AI agent ini tentunya dalam kehidupan nyata. Selanjutnya kelima, kita akan bahas juga mengenai keunggulan dari AI agent ini, ya. Jadi keunggulan sebuah software yang menggunakan AI sehingga AI ini dapat dipergunakan di dalam software tersebut. Kita akan lihat kelebihan dari AI agent ini seperti apa. Selanjutnya keenam, kalau tadi berbicara keunggulan ya, kelebihan pasti akan ada kelemahan. Nah, saya akan menjelaskan juga kepada teman-teman semua mengenai kelemahan dari AI agent ini. Sehingga teman-teman tahu batasan dan bundari
dari kemampuan si AI agent ini. Selanjutnya ke-7, saya akan menjelaskan juga bagaimana cara AI agent ini bekerja. Jadi dengan mengetahui how AI agent ini work ya, beroperasi, maka ya kita bisa tahu nanti cara menerapkannya pada bisnis model tertentu ya, pada bisnis proses tertentu, sehingga kita bisa memanfaatkan kemampuan dari AI agent ini. Selanjutnya ke-8, teman-teman akan mendapatkan penjelasan mengenai teknologi di balik AI agent ini. Jadi teknologi apa aja yang ada di balik AI agent, sehingga teman-teman mengetahui nanti secara infrastruktur hardware apa saja yang harus digunakan untuk mendeploy sebuah software yang masuk ke dalam kategori AI agent. 9, yaitu kita akan berbicara mengenai masa depan AI agent. Dan nanti ke-10, selain kesimpulan, akan saya jelaskan juga apa selanjutnya yang akan saya sampaikan berhubungan dengan AI agent ini. Tentunya di episode 1 mengenai AI agent ini, kita baru mendapatkan penjelasan teori seputar AI agent. Nanti di nextnya kita akan melihat praktisnya seperti apa. Misalkan apakah di luar itu ada tool-tool yang bisa kita gunakan dengan mudah untuk mengimplementasikan AI agent, atau apakah benar kita harus membuatnya dari nol. Artinya kita harus coding untuk mengimplementasikan AI agent ini. Nah, selain memang coding, sebagai bocoran bahwa nanti itu akan dijelaskan di next penjelasannya, yaitu sebuah platform yang bisa membantu kita memudahkan membuat atau mendevelop sebuah AI agent. Jadi di bagian terakhir kesimpulan, lalu nanti nextnya apa saja yang akan kita jelaskan. Sepertinya mungkin minimal akan terdapat 3 video yang berhubungan dengan AI agent ini. 1 teori, kedua nanti praktisnya atau platform apa yang bisa digunakan, ketiga nah kita coba implementasi menggunakan platform yang ada ya, membuat sebuah AI agent tertentu. Oke teman-teman, jadi ini daftar isinya. Diharapkan teman-teman bisa mengikutinya dari awal sampai akhir sehingga teman-teman tidak salah pengertian. Atau bagi teman-teman yang sudah familiar dengan AI agent, ingin mengkhususkan ke bagian-bagian tertentu, ya teman-teman bisa memilihnya bagian mana yang ingin teman-teman tonton di video kita kali ini. Tetapi sekali lagi, alangkah baiknya teman-teman mendengarkan, memperhatikan mulai dari awal sampai akhir nanti. Oke teman-teman, yuk kita mulai ya. Oke, kita awali dari pengertian apa itu AI agent ya teman-teman. Nah, AI agent ini teman-teman sebenarnya merupakan sebuah software. Nah, sebuah software yang di dalamnya ada kemampuan dari kecerdasan buatan atau mungkin terhubung dengan kecerdasan buatan. Jadi AI agent ini nanti sistem atau program komputer yang sengaja kita buat, kita desain atau kita rancang supaya si software tadi dapat melakukan tugas-tugas yang telah kita tentukan. Dia akan mengerjakan tugasnya secara mandiri dengan menggunakan bantuan AI atau kecerdasan buatan ini. Nah, AI agent itu nanti mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ya, dengan environment yang ada di luar dari si software tersebut. Dia akan dapat membuat keputusan, decision maker, bisa belajar dari pengalaman, tentunya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, itu gambaran singkat mengenai AI agent. Nah, berikut di slide selanjutnya kita akan coba jelaskan terkait AI agent ini secara lebih detail beserta informasi yang relevan terkait dengan AI agent. Oke, definisi dulu ya, definisi AI agent. Jadi AI agent itu teman-teman sekali lagi kan merupakan software atau ya
sebuah entitas perangkat lunak ya, sebuah entitas software yang dapat melakukan apa saja. Satu, merasakan lingkungan. Jadi dia bisa send kondisi lingkungan di luar dari si softwarenya. Melalui apa interfacingnya? Melalui sensor ataupun mungkin input data yang kita berikan secara langsung ke AI tadi. Ya misalnya menggunakan teks, menggunakan gambar, suara, suhu, bahkan mungkin video dan jenis data-data lainnya. Itu pertama, jadi AI agent ini bisa merasakan atau bisa berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Kedua, yaitu AI agent ini memiliki kemampuan berpikir karena kemampuan dari artificial intelligence-nya. Jadi AI agent ini akan memproses informasi yang menggunakan algoritma AI tertentu ya, seperti menggunakan machine learning, deep learning atau logic berbasis aturan tertentu. Jadi dia akan berpikir terhadap data yang diberikan tadi ya, terhadap informasi-informasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, setelah dia mampu berpikir, dia mampu mengambil kesimpulan dan dia akan beraction atau bertindak. Nah, dengan memberikan output atau melakukan aksi tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi actionnya itu berupa apa ya? Mengeluarkan sebuah action ya, misalkan sebuah laporan, sebuah hasil riset, ataupun juga mengeksekusi hal-hal tertentu, tentunya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, contoh sederhana dari AI agent adalah sebuah asisten virtual yang sudah sering kita gunakan ya. Salah satu contohnya mungkin Siri ya, atau Google virtual assistant gitu ya, ataupun mungkin Grok ya. Si Grok ini software yang digunakan oleh saya nih untuk membantu berbagai macam pekerjaan saya sendiri ya. Jadi Grok, nanti ChatGPT, DeepSeek itu termasuk sebenarnya sebagai AI agent. Nah, AI agent ini bisa menjawab pertanyaan, memberikan saran, atau menjalankan perintah berdasarkan input dari pengguna. Jadi inilah teman-teman definisi AI agent. 1. Merasakan lingkungan. 2. Berpikir. 3. Bertindak. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke komponen utama dari AI agent ya. 1. Komponen yang dimiliki oleh AI agent adalah sensor atau persepsi. Jadi ini merupakan bagian yang memungkinkan si AI agent ini menerima informasi dari lingkungannya. Jadi sensor ini untuk si software atau si AI agent ini mendapatkan informasi ya. Contohnya mungkin ya, kalau yang umum dalam sebuah komputer, mikrofon, kamera, ataupun nanti data teks. Nah, tetapi bukan itu saja, nanti itu kita bisa menambahkan, melengkapi input data atau sensor data ya kepada komputer tersebut. Tetapi memang kita harus menyediakan hardware tertentu. Kedua adalah aktor atau efektor. Bagian yang memungkinkan AI agent ini bertindak ya, seperti mengirim pesan, menampilkan teks, atau menggerakkan robot. Jadi nanti ada aktornya ya. Aktornya itu yang bagian untuk mengeksekusi hasil keputusan dari si AI agent ini. Selanjutnya ketiga, modul pemrosesan. Nah, inti kecerdasan ada di sini ya. Inti kecerdasan AI agentnya itu ada di dalam modul pemrosesan, yang bisa saja nanti berupa pertama mungkin aturan logika ya, berbasis rule basic ya, berbasis rule based system. Jadi ada rule yang telah didefinisikan dan dibuat. Atau bisa juga melalui sebuah model pembelajaran ya. Jadi berupa machine learning, dia akan belajar terus sehingga semakin lama dia akan menjadi semakin pintar dan bisa memberikan
bisa menjadi modul pemrosesan yang cukup handal. Ketiga adalah yang merupakan bagian modul pemrosesan, yaitu jaringan saraf tiruan atau neural network. Nah, ini ketiganya nanti akan merupakan bagian dari modul pemrosesan. Keempat adalah memori. Nah, kemampuan untuk menyimpan data atau pengalaman yang tadi sebelumnya ya, yang diolah oleh model pemrosesan, nah nanti akan disimpan ya, dan nanti dari hasil data yang sudah disimpan di dalam memori itu bisa digunakan dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Ya, memorinya bisa berupa benar-benar memori komputer gitu ya, ataupun mungkin bisa berupa hard disk. Jadi penyimpanannya memori atau hard disk. Oke, teman-teman, selanjutnya setelah komponen utama, kita akan jelaskan mengenai jenis-jenis dari AI agent ini apa saja. Nah, berdasarkan tingkat kecerdasannya dan cara kerjanya si AI agent ini, maka AI agent ini dapat kita kelompokkan atau dapat kita klasifikasikan menjadi beberapa tipe ya, atau menjadi beberapa jenis. Satu adalah simple reflex agent. Simple reflex agent ini akan bertindak hanya berdasarkan kondisi saat itu saja ya, atau saat ini. Jadi saat sebuah sistemnya dieksekusi atau dioperasikan, tanpa memperhitungkan data-data sebelumnya atau tanpa mempertimbangkan sejarah. Bahkan tanpa menggunakan data-data istilah itu prediksi masa depan. Benar-benar berdasarkan data yang didapatkan real time ataupun mungkin data yang terjadi pada saat itu ya. Contohnya adalah termostat. Jadi ketika termostat atau pengukur suhu ruangan mengetahui suhu ruangan misalkan mencapai titik tertentu, misalkan 40 derajat, dia akan men-trigger AC untuk menyalakan, sehingga suhu yang naik tadi akan diademkan oleh si AC tersebut. Itu contoh dan pengertian dari simple reflex agent. Selanjutnya, model based reflex agent. Nah, ini akan menggunakan model internal ya, model yang privat untuk memahami dunia dan bertindak berdasarkan informasi tersebut. Jadi sebagai tim developernya, mereka memiliki model internal tersendiri yang mereka telah rancang dan telah kembangkan. Contohnya ya, yang paling umum yang sekarang lagi banyak digunakan adalah AI untuk automation mobil ya, misalkan mobil Tesla yang dapat menyesuaikan kecepatan berdasarkan peta dan sensor gitu ya, dan mungkin dia juga bisa belok kiri, belok kanan, melakukan rem. Ini contoh dari model based reflex agent. Jadi ada model tertentu ya, berarti ini kalau mobil automation berarti model AI agent automation pada kendaraan. Oke, selanjutnya ketiga dari jenis-jenis AI agent ini adalah goal based agent. Berorientasi pada pencapaian tugas atau tujuan tertentu. Jadi si AI agentnya ini memiliki goal, function atau solusi tertentu yang ditawarkan. Ya, contohnya adalah Google Map yang dapat mencari rute tercepat. Oke, selanjutnya keempat ya, utility based agent. Nah, utility based agent ini nanti memiliki kemampuan untuk bertindak ya, menentukan aksi berdasarkan tingkat kepuasan atau utilitas yang tertinggi. Jadi aplikasinya itu nanti akan mengumpulkan data dan dari data tersebut diekstrak tingkat kepuasannya tinggi atau rendah. Ya, contohnya rekomendasi film Netflix yang akan memilihkan film ke kita berdasarkan preferensi pengguna. Jadi kalau kita sering memberikan like untuk film-film action gitu ya,
maka Netflix itu akan akan memberikan kepada kita sugesti video-video yang berhubungan dengan action tadi. Oke, jadi itu adalah AI agent jenis utility based. Selanjutnya, ini yang terbesar ya, yang sekarang heboh-heboh banget, yaitu learning agent. Learning agent ini belajar dari pengalaman, ya, pengalaman, input data. Pokoknya selama si AI ini hidup, dia akan belajar berdasarkan input masukan untuk meningkatkan performanya di lain waktu. Jadi dia akan meningkatkan performa seiring dengan waktu yang berjalan. Contohnya ya chatbot ya, seperti Grok, ChatGPT, Qwen, DeepSeek yang terus diperbaharui untuk memberikan jawaban yang lebih baik. Oke, jadi teman-teman itu jenis-jenis AI agent ada 6 ya, simple, model based, goal based, utility based ataupun learning agent centric. Oke, berikut adalah contoh penerapan dari AI agent ya. Satu, aplikasi bertipe asisten virtual ya, asisten dunia maya. Contohnya aplikasi Siri yang sering kita gunakan ataupun mungkin Alexa, Google Assistant, dan tentunya AI model seperti Grok, ChatGPT, DeepSeek, Qwen, dan jenis AI model lainnya. Mereka itu termasuk juga sebagai virtual assistant. Nah, mereka akan membantu menggunakan membantu pengguna dalam tugas mereka sehari-hari. Kedua, contoh penerapannya adalah di bidang robotik ya. Contohnya robot pembersih seperti Roomba yang dapat menavigasi atau mengelilingi ruangan secara mandiri, sekaligus dia membersihkan ruangan tersebut ya, lantainya. Selanjutnya, ketiga, contoh penerapannya adalah di dalam dunia game, dan ini termasuk penerapan AI agent yang sudah cukup lama ya, selain asisten virtual. Kedua adalah game. Jadi kalau di game itu sudah mulai banyak, sudah lama diadopsi AI ini, walaupun mungkin beberapa game-game masih terbatas. Nah, dengan adanya AI dalam video game ini dapat mengontrol karakter non pemain ya, NPC, sehingga di dalam dunia gamenya itu seperti nyata karena dia memiliki kecerdasan masing-masing karakter. Selain orang manusia nyata tuh karakter-karakternya tuh bisa berpikir, sehingga ya gamenya menjadi lebih menarik gitu ya. Keempat adalah penerapannya dalam hal keuangan. Nah, ini algoritma trading otomatis yang bisa digunakan untuk memantau pasar ya, menganalisis kurva dari keuangan, misalkan kurva saham-saham tertentu atau mungkin kurva dari koin-koin blockchain gitu ya. Dan bahkan selain memang menganalisis, si algoritmanya ini atau AI agent ini tuh dapat melakukan transaksi. Mereka bisa jual, bisa beli dengan tentunya parameter yang telah kita berikan, yang telah kita setting. Lalu contoh penerapan selanjutnya adalah dalam hal di bidang kesehatan. Nah, AI ini dapat sangat membantu dunia kesehatan, yaitu mendiagnosis penyakit berdasarkan data medis yang masuk. Biasanya kalau tanpa menggunakan AI, dokter atau ahli itu menganalisis hasil data kesehatan itu lama. Kenapa? Karena mereka butuh mengdigest atau memahami berdasarkan input data yang cukup banyak. Otak manusia kan terbatas. Nah, dengan adanya AI ini dipercepat. Nanti diberikan resultnya, hasil diagnosisnya, lalu si dokter cukup memvalidasi dari result yang ada apakah memang keputusan dari AI atau hasil dari AI ini benar. Jadi sumber datanya seperti apa, keputusannya, rekomendasinya seperti apa, baru dokter nanti memvalidasi. Oke, itu contoh ya, contoh penerapan yang sekarang sudah ada. Selanjutnya adalah keunggulan. Nah, apabila kita bandingkan
keunggulan AI agent dengan proses yang manual atau proses manusia, tentu ini sangat jauh sekali ya. Pertama, dari segi efisiensi. Nah, dengan menggunakan AI agent, maka mereka tuh dapat bekerja tanpa henti ya. Kenapa? Karena kan nggak memiliki rasa lelah ya, dan lebih cepat dibandingkan dengan manusia. Mereka bisa bekerja secara full 24 jam sehari penuh ya, seminggu 7 hari tanpa ada istirahat. Kedua adalah keunggulannya adalah konsisten, tidak dipengaruhi oleh emosi ataupun kelelahan, sehingga hasilnya itu kalau baik ya dia konsisten baik. Kalau hasilnya misalkan ada kesalahan, tapi tetap dia akan konsisten kesalahan. Kecuali AI agent yang sudah cukup sangat bagus, mereka bisa belajar dari kesalahan yang ada. Tapi intinya AI agent ini keunggulannya salah satunya adalah konsistensi. Ketiga adalah skalabilitas. Jadi AI agent ini dapat menangani, memproses data yang volume datanya besar, bahkan dalam waktu yang cukup singkat. Dan demikian maka dia lebih powerful dari manusia. Kenapa? Kalau manusia kan rata-rata ngantri gitu ya, serial satu-satu. Kalau dibantu dengan komputer atau AI agent ini, maka mereka itu dapat menganalisis secara paralel sehingga lebih cepat dan memberikan keputusan yang tetap akurat gitu. Kenapa? Efisiensinya tadi. Selanjutnya keunggulannya adalah adaptable ya, adaptasi. Nah, beberapa agent seperti learning agent itu bisa belajar dan beradaptasi dengan sistem yang baru. Seperti yang tadi disebutkan, kalau terjadi kesalahan, kalau dia memiliki adaptasi, dia bisa belajar dari kesalahan yang terjadi. Oke, teman-teman, itu keunggulannya ya dari AI agent. Selanjutnya, kelemahan. Kalau tadi kita berbicara kelebihan, sekarang kita berbicara mengenai kekurangan. Satu, kekurangan dari AI agent ini adalah keterbatasan konteks ya. Jadi tidak selalu mereka memahami nuansa yang berhubungan dengan humanity ya, atau kemanusiaan. Jadi tidak paham sarkasme, tidak paham emosi yang kompleks. Mereka ya datar-datar saja sih. Hanya bercanda pun ya sebuah candaan yang memang sudah diprogram lah seperti itu. Kedua, ketergantungan data. Nah, AI agent ini performanya atau kemampuannya, kecerdasannya ini benar-benar bergantung pada kualitas dan kuantitas data yang dilatihkan. Kalau data yang dilatihkan sudah sangat besar, lalu data yang dilatihkannya juga bagus-bagus, ya maka performa AI agentnya itu menjadi lebih tinggi kalau dibandingkan dengan AI agent yang ditrain menggunakan data yang kurang bagus. Ketiga, kelemahan dari AI agent ini adalah hal etika. Nah, penggunaan AI agent ini dimungkinkan dapat menimbulkan permasalahan pelanggaran terhadap privasi atau terjadi bias jika tidak dirancang dengan baik gitu ya. Jadi etika ini benar-benar masih sangat menjadi problem ketika kita menggunakan sebuah AI ataupun mungkin AI agent. Keempat, kreativitas. Nah, umumnya ya teman-teman, AI agent ini hanya dapat mengikuti pola yang sudah diprogram atau dipelajari. Ini umumnya, walaupun ada beberapa AI model yang sudah cukup sangat pintar sekali sehingga mereka bisa belajar terus gitu ya. Oke, jadi itu teman-teman adalah merupakan kelemahan dari AI agent. Keterbatasan, ketergantungan data, etika, dan keempat adalah kreativitas yang terbatas. Oke, teman-teman, selanjutnya kita bahas bagaimana cara kerja dari AI agent ini ya. Nah, AI agent ini akan mengikuti siklus dasar seperti yang akan saya sampaikan, di mana
siklus dasar ini akan berhubungan dengan komponen-komponen utama dari si AI agent ini. Jadi, langkah kerja AI agent ini meliputi pertama adalah melakukan persepsi, yaitu proses pengumpulan data yang diambil dari lingkungan sekitar dari si AI agent tersebut. Dia bisa mengambil data menggunakan sensor umum dari sebuah komputer ya. Jadi input data umum dari sebuah komputer ataupun menggunakan sensor-sensor tambahan lainnya. Nah, ini adalah langkah pertama yang memang harus dilakukan oleh sebuah AI agent. Setelah data dikumpulkan, ya, dia mengambil data dari lingkungannya, baik itu dilakukan secara manual, artinya diinput oleh manusia, ataupun dilakukan secara otomatis oleh si AI agentnya dengan cara dia melakukan scheduler mengumpulkan data. Nah, setelah dilakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah melakukan pemrosesan. Nah, ini sebuah langkah atau sebuah step yang cukup sangat penting dan cukup sangat menjadi krusial atau kritikal dalam sebuah AI agent. Kenapa? Karena pada pemrosesan ini data-data yang tadi dikumpulkan akan dianalisis, akan dipilah-pilah ya, dan akan dikategorikan menggunakan algoritma ataupun model AI yang digunakan. Dan biasanya pemrosesan ini benar-benar sangat memberatkan sistem kita, sehingga ketika dilakukan pemrosesan ini akan membutuhkan resource atau hardware yang cukup sangat besar atau sangat tinggi spesifikasinya. Nah, ini akan berhubungan apabila kita memang menggunakan atau menyimpan model AI-nya untuk pemrosesan di sistem kita sendiri, maka ya kita akan membutuhkan resource yang cukup sangat mahal. Berbeda apabila kita pemrosesannya dilemparkan ke third party, ya, yaitu misalkan ke OpenAI ataupun mungkin ke AI model Grok, maka pemrosesannya ini akan dilakukan di third party tersebut. Sehingga memang kita tidak akan membutuhkan resource yang cukup sangat besar. Kita memberikan tanggung jawab pemrosesannya itu ke third party kita. Nah, setelah dilakukan pemrosesan, langkah selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan putusan ini dilakukan oleh AI juga ya, yaitu memilih tindakan terbaik berdasarkan tujuan atau aturan atau rule yang telah kita tentukan atau tetapkan. Jadi proses dilakukan lalu pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya apabila pengambilan keputusan sudah didapat, maka agen AI akan melakukan aksi berdasarkan keputusan tadi, ya, yaitu melaksanakan tindakan. Tindakannya apa ya? Misalkan kalau keputusannya harus mengirimkan email dari pelanggan gitu ya, misalkan email untuk campaign atau melakukan eksekusi, misalkan melakukan eksekusi trading ya, bisa saja buy ataupun sell. Bahkan mungkin bisa juga melakukan tindakan-tindakan yang istilah itu berhubungan, misalkan memproduksi suatu barang atau mungkin dia mengeksekusi sebuah mesin yang berhubungan langsung dengan lingkungan ya, misalkan menyalakan mesin pendingin gitu ya, menyalakan pemanas ataupun mungkin bahkan istilah itu mengatur mesin-mesin lainnya. Nah, ini aksinya berarti akan berhubungan dengan dunia luar ataupun mungkin aksinya berhubungan dengan sistem di luar dari AI agent ini. Nah, setelah aksi terakhir adalah feedback atau umpan balik. Nah, ini opsional, biasanya dilakukan untuk AI agent yang bertipe learning ya, yaitu dengan memperbaharui pengetahuan yang dimiliki oleh AI berdasarkan hasil aksi tadi, sehingga AI-nya menjadi lebih pintar
Semakin banyak digunakan, semakin banyak aksi dilakukan, dia akan semakin banyak mendapatkan feedback. Oke, nah itulah teman-teman 5 siklus dasar dari cara kerja AI agent. Oke, selanjutnya teman-teman adalah kita akan berbicara mengenai teknologi di balik AI agent ini apa saja. Nah, umumnya kita bisa mengelompokkan teknologi di balik AI agent itu ke dalam 4. 1, machine learning. Kedua, nanti natural language processing atau NLP. Ada juga nanti kelompok computer vision dan ada kelompok reinforcement learning. Oke, satu dulu ya yang machine learning. Nah, machine learning ini seperti namanya berarti kan mesin atau komputer yang bisa belajar. Nah, ini digunakan untuk pasti ya untuk belajar, untuk mempelajari data dan melakukan mungkin nanti regresi ya, melakukan regresi dari datanya, melakukan klasifikasi, melakukan persortiran ataupun melakukan clustering. Ini yang dilakukan oleh machine learning. Kedua adalah teknologi kedua adalah NLP. Nah, NLP ini membuat si AI ini bisa memahami, bahkan mungkin bisa menghasilkan bahasa ujaran manusia, ya. Jadi dia bisa memahami dan bisa menghasilkan bahasa ujaran manusia. Selanjutnya, teknologi di balik AI agent adalah computer vision. Nah, computer vision ini nanti banyak ya jenisnya, terutama memang untuk mengenali image, gambar atau video. Nanti bisa mendapatkan datanya, misalkan lalu lintas kendaraan di luar gitu ya, ketika terjadi traffic jam, kemacetan, sehingga dia kan bisa nanti mengatur lalu lintasnya gitu. Ataupun mungkin juga didapatkan dari informasi-informasi computer vision seperti alat-alat medis gitu ya, untuk melakukan rongsen, untuk melakukan scan, seperti ya mesinnya mesin CT scan ataupun mungkin NMR NMR ya, magnetic resonance, itu salah satu contoh dari computer vision. Atau mungkin computer vision ya benar-benar computer vision yang bisa kita gunakan di dunia metaverse, itu juga masuk ya. Nah, terakhir reinforcement learning. Nah, ini teknologi untuk belajar melalui trial and error demi mencapai reward yang maksimal. Nah, ini juga adalah termasuk di dalam teknologi dari AI agent. Nah, 4 teknologi inilah yang banyak atau yang mendasari dari AI agent. Dan teknologi-teknologi ini adalah sebuah teknologi yang benar-benar akan membutuhkan resource yang cukup besar dan cukup sangat tinggi ya. Machine learning, NLP. Jadi biasanya ukuran servernya ya bukan server-server yang kecil-kecil. Biasanya server-servernya cukup besar. Apalagi kalau berbicara server-server IBM ya, atau servernya si OpenAI, server Microsoft, server Google, itu benar-benar sangat besar dan biasanya cost-nya juga sangat besar. Nah, kita nantinya ya kalau saya sarankan sendiri, hal ini tuh tidak ada di sistem kita ya, tidak ada di sistem lokal kita, tetapi kita mengutilize teknologi yang disediakan, misalkan OpenAI, sehingga ya hal-hal seperti ini, machine learning-nya, NLP-nya, ya kita tidak harus deploy di tempat kita. Dan dari segi coding pun itu bisa lebih cepat. Kenapa? Karena kita mengkonsum layanan service yang diberikan. Nah, kalau kita membangun juga AI modelnya, berarti tujuan yang Anda ingin capai itu salah, karena tujuan Anda kan ingin membuat AI agent, bukan membuat AI model gitu ya. Jadi AI agent itu cukup mengambil data, mengklasifikasikan, melempar ke AI model, mendapatkan
feedback, result, lalu eksekusi. Jadi AI modelnya itu tidak ada di kita dan bukan menjadi fokus kita untuk mendevelopment AI modelnya. Nah, kenapa saya jelaskan? Karena banyak juga orang yang beranggapan, ya mungkin bukan tim teknologinya ya, ini mungkin tim luar teknologi, ketika mau membuat AI agent itu, mereka sampai memikirkan teknologi untuk AI modelnya, ya itu nggak akan beres-beres, karena bikin AI modelnya aja kan lama. Ya kita tinggal mengkonsum aja, ataupun mungkin kita menggunakan open source, kalaupun misalkan kita ingin mendeploy AI modelnya di sistem kita. Artinya ya jangan bikin AI modelnya dari nol. Oke, itu teman-teman teknologi di balik AI agent. Nah, selanjutnya masa depan ya. Nah, masa depan AI agent ini bagaimana? Nah, kalau melihat perkembangan teknologi sekarang, ini AI agent ini merupakan sebuah teknologi atau sebuah bisnis model yang cukup menjanjikan ya. Kenapa? Karena sekarang memang setelah AI modelnya berkembang gitu ya, ada ChatGPT, ada Grok, ada DeepSeek, Qwen, maka proses AI ini semakin menjadi lebih tinggi. Artinya ada AI model, dan ini jembatan untuk si AI ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini 4 fase-fase di mana kemungkinan banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulunya dipakai oleh pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia akan berkurang. Kenapa? Karena diganti oleh si AI agent ini. Ya contohnya adalah seorang marketing gitu ya, seorang musisi, bahkan terus seorang dokter, bahkan ini bisa terkurangi pekerjaannya lewat AI agent ini. Oke, jadi perkembangan teknologi masa depan yang diperkirakan, satu ya menjadi lebih otonom dan cerdas ya. Jadi si AI modelnya ini menjadi lebih otomatisasi, lebih mandiri, dan tentunya lebih cerdas. Kedua, AI model ini akan menjadi lebih terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya misalkan rumah pintar ya, smart home, automation car driving gitu ya, mobil, atau mungkin nanti terhubung dengan kesehatan dan mungkin penelitian material-material baru. Selanjutnya si masa depan dari AI agent ini akan membantu eksplorasi luar angkasa, dan kalau saya yakin akan membantu juga eksplorasi laut ya, kedalaman laut. Contohnya kalau yang luar angkasa adalah misi xAI ya dari Elon untuk memahami alam semesta ini. Lalu masa depannya sendiri, nah ini akan menghadapi pro dan kontra ya, akan menghadapi tantangan baik itu etika dan regulasi yang lebih ketat. Kenapa? Karena kalau tidak ada regulasi, AI ini cukup mengkhawatirkan ya. Kenapa? Karena berhubungan dengan manusia gitu ya, sehingga bisa melanggar privasi, bahkan mungkin bisa mengakibatkan pelanggaran keamanan dari kita, yaitu dari manusia. Oke teman-teman, jadi itu adalah masa depan yang akan dicapai oleh AI agent beberapa tahun ke depan. Oke, nah teman-teman kan sekarang menjadi tahu, dan saya yakin tertarik untuk membangun AI agent. Kenapa? Membantu kita sehingga proses-proses yang bisa dilakukan otomatis itu bisa dilakukan oleh si AI atau oleh si komputer. Jadi kita tinggal bikin, setup, jalankan, duduk diam, istilahnya tuh cuannya datang ke kita. Oke teman-teman, itu adalah masa depan, dan ya ini adalah bagian pertama ya, terakhir dari video kita kali ini, khususnya membahas mengenai AI agent. Kesimpulannya ya, pertama, AI agent ini sangat berguna bagi kita
untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari sehingga pekerjaannya menjadi lebih terorganisir, lebih otomatisasi dan benar-benar menghilangkan campur tangan kita gitu ya. Hanya di awal saja ketika setup ataupun kalau dimungkinkan ya paling-paling memvalidasi output yang dihasilkan. Nah, itu teman-teman ya video kita kali ini. Dan apa yang akan selanjutnya kita bahas? Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah pertama step by step langkah-langkah yang harus dilakukan ketika mau membuat AI agent. Lalu kedua, nanti di video selanjutnya ya. Ini video pertama, video kedua tadi step by step pembuatan AI agent. Video ketiga nanti kita akan berbicara mengenai platform yang bisa kita gunakan untuk membangun AI agent tetapi less code ya, atau platform yang bisa kita gunakan membuat AI agent tetapi cukup drag and drop. Ya, kita akan bahas seperti itu. Dan di akhir keempat itu ya, video keempat mengenai AI agent ini kita akan coba membuat contoh bagaimana mengimplementasikan si platform AI agent tadi. Ya, sebagai bocoran mungkin kita akan menggunakan N8N platform ya. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan teman-teman memberikan pertanyaannya atau komentarnya di kolom komentar dari video kita kali ini ya. Kalau teman-teman merasa video kali ini benar-benar membantu teman-teman dan dipikirkan banyak orang yang membutuhkan, silakan teman-teman bantu untuk share. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar atau feedback yang baik untuk kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.